Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kesempatan hari ini. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berada di dalamnya ini adalah pertemuan yang Dia Azza wa Jalla cintai, dan apabila nanti kita berpisah adalah perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal soleh. Allahumma amin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini di tanggal 3 dari bulan Sya'ban tahun 1440 Hijriah, kurang lebih 27 atau 26 hari lagi menjelang Ramadan. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur dan kesempatan serta kekuatan untuk beramal soleh, sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan dan memakmurkan bulan Ramadan dengan mengerjakan amal-amal soleh di dalamnya. Mungkin materi yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini, sebagian di antara Anda ada yang sudah mengetahuinya, mungkin ada juga yang belum mengetahuinya. Saya tidak akan berbicara tentang hukum-hukum seputar bulan Ramadan. Bukannya itu tidak penting atau tidak perlu. Itu penting dan sangat perlu. Tetapi sebagian besar di antara kita insyaallah ta'ala sudah memahami apa yang dimaksud dengan puasa, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya, atau yang semisalnya dan yang selainnya. Maka izinkan saya di kesempatan siang hari ini untuk membahas tentang bagaimana keadaan Rasul alaihi salatu wassalam, para sahabat, dan orang-orang yang ada setelah mereka di dalam memakmurkan bulan Ramadan dengan mengerjakan amal-amal soleh. Sebenarnya pembahasan kita ini lebih banyak kepada menceritakan keadaan mereka. Keadaan mereka seperti apa ketika mereka menjumpai bulan Ramadan. Mungkin dan mudah-mudahan saya berharap ini menjadi penting bagi kita, agar kemudian jiwa kita ini terpacu untuk, kalau tidak mungkin dan mustahil melampaui mereka, tapi minimal jangan terlampau jauh dengan apa yang ada dan dipraktekkan oleh mereka. Kita sama-sama maklum bahwasanya bulan Ramadan yang insyaallah ta'ala 27 hari lagi ke depan akan kita jumpai adalah bulan yang penuh dengan barokah. Banyak sekali berkah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa atas kita sebagai kaum muslimin. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an pertama kali kepada Rasulnya. Bulan Ramadan di sana disyariatkan untuk iktikaf. Macam-macam amal-amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan Ramadan. Begitu juga dengan ganjarannya. Ganjaran yang beraneka ragam yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi seorang muslim yang memakmurkan bulan Ramadan dengan mengerjakan amal-amal soleh. Dari sekian banyak amal soleh tersebut, izinkan saya menceritakan 3 atau 4, kalau ada waktu 5 macam amal soleh yang dikerjakan oleh Rasul, dikerjakan para sahabat, dikerjakan oleh ulama-ulama setelah mereka di dalam kesibukan mereka mengisi bulan Ramadan dengan amal soleh. Iya, yang mudah-mudahan dengan sebab itu jiwa kita ini yang mungkin lalai dan menganggap Ramadan adalah sesuatu yang biasa saja, seperti Ramadan yang telah lalu, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan jiwa kita ini tergerak
untuk berusaha memperbaiki diri menghadapi bulan Ramadan yang tidak lebih sebulan lagi semenjak hari ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Kita yakin itu karena Allah Subhanahu wa taala lah yang berfirman seperti itu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu. Yakni pertama kali Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya di bulan Ramadan. Masalah ini, yakni hal terkait dengan Al-Quranul Karim, itu mendapatkan porsi yang amat besar pada diri Rasul alaihi salatu wassalam maupun para sahabat dan orang-orang setelahnya, khususnya terkait bulan Ramadan dan bagaimana menyikapi terkait dengan Al-Quranul Karim. Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Lafaz Iqra' menunjukkan wajib. Seorang muslim wajib dia membaca Al-Quranul Karim. Yang dia tidak membaca Al-Quranul Karim berdasarkan pemahaman wajib membaca Al-Quranul Karim, dia berdosa. Jadi pendapat yang benar di dalam masalah membaca Al-Quranul Karim hukumnya wajib. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Iqra', baca, kalimat perintah. Bacalah Al-Quran. Setelah Rasul alaihi salatu wasallam jelaskan tentang bacalah Al-Quran, beliau sebutkan keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim itu akan datang nanti pada hari kiamat untuk memberikan syafaat li ashabihi, bagi orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabatnya. Kalimat yang menarik dari Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul mengatakan li ashabihi, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabatnya. Bagaimana kita menyikapi sahabat kita? Kita menyikapi sahabat kita adalah penuh dengan, dalam tanda kutip, kemesraan, kedekatan, kecintaan. Begitu juga seharusnya kita bermesraan dengan Al-Quranul Karim, dekat dengan Al-Quranul Karim. Bukan semata-mata membacanya pada suatu saat, bahkan saat itu mungkin setahun sekali, atau momen-momen tertentu, tapi dia menjadikan Al-Quranul Karim itu sebagai bacaan rutinnya. Dia punya wirid membaca Al-Quranul Karim dalam setiap harinya. Mungkin beberapa halaman, beberapa lembar. Bagus kalau dia bisa mengkhatamkan Al-Quranul Karim dalam 30 hari. Rasul mengatakan Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran ini akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Memberikan syafaat bagi orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabatnya. Ucapan Rasul ini, Rasul alaihi salatu wasallam ucapkan secara umum, yakni di dalam bulan Ramadan, juga di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan bacalah Al-Quran, di dalam bulan Ramadan bacalah Al-Quranul Karim. Jangan lalai dari membaca Al-Quranul Karim. Kalau kemudian kita hendak bertanya, syafaat apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang yang membaca Al-Quranul Karim dan rajin membaca Al-Quranul Karim, itu banyak. Banyak sekali syafaat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim. Di antaranya mungkin saya akan sebutkan satu atau dua saja. Yang pertama, bahwasanya orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim, maka kedudukannya akan lebih tinggi dan semakin tinggi di akhirat kelak dari hari ke hari dibanding orang yang tidak membaca Al-Quranul Karim, walaupun keduanya sama-sama masuk ke dalam surga. Tapi orang yang membaca Al-Quranul Karim memiliki kedudukan yang lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari hari ke hari dibanding orang yang tidak rajin membaca Al-Quranul Karim. Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, ya,
yuqalu li sahibil Quran, bahwasanya malaikat berkata kepada sahibul Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai bacaan rutinnya. Apa kata malaikat kepada penjaga Al-Quran ini? Iqra wartaki, baca dengan pelan-pelan. Iqra wartaki, baca dan pelan-pelan. Waratil kama kunta tartil fid dunya, bacalah dengan pelan-pelan. Baca Al-Quran dengan pelan-pelan, karena kedudukan engkau adalah sebagaimana akhir ayat yang engkau baca. Para ulama punya berbagai macam pemaknaan terhadap hadis ini. Sebagian ada yang memiliki pemahaman kalau akhir ayat yang dia baca tentang neraka, maka orang itu akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, bukan itu pemahaman yang benar. Bagaimana seseorang membaca Al-Quranul Karim, dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla ganjar dengan neraka? Salah jelas pemahaman ini. Maka pemahaman yang benar terhadap hadis ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh sebagian ulama semisal Imam Ibnu Hajar, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya kedudukan kalian di akhirat kelak adalah akhir ayat yang kalian baca. Maknanya, kata Imam Ibnu Hajar, berbeda orang yang membaca dalam seumur hidupnya sekali khatam dengan yang 2 kali khatam. Berbeda antara orang yang membaca di dalam hidupnya 10, 100, 1000 kali khatam, 10 ayat, 20 ayat. Maka kedudukan orang yang khatam lebih banyak jelas lebih tinggi dibanding yang tidak seperti itu. Bukan kedudukan orang yang membaca Al-Quran terakhir dia baca ayat tentang neraka dia masuk neraka, tidak. Ini disanggah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rasul mengatakan, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaki, dikatakan kepada orang yang rajin membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah engkau. Bayangkan, di surga kelak orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, mereka akan tetap mampu membaca Al-Quranul Karim. Iqra wartaki, bacaan apa saja akan hilang di benak penduduk surga kecuali Al-Quranul Karim. Anda boleh hafal apa saja, baik pasal-pasal, rumus-rumus, nama orang. Ya, kita sekarang mungkin ada yang menghafal rumus ini, rumus itu, rumus ini, rumus itu. Sebagian yakni apa? Orang yang bergerak di bidang hukum mungkin hafal pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, pasal hafal dia. Itu semuanya akan hilang. Hafalan itu semuanya akan hilang bagi penduduk surga kecuali hafalan Al-Quranul Karim. Makanya para ulama, sebagaimana mazhab yang dipegang oleh Imam Nawawi, hadis ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan untuk memperbanyak membaca dan menghafal Al-Quranul Karim. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa membaca banyak ayat di akhirat kelak, padahal di sana tidak ada mushaf. Tidak ada mushaf di akhirat kelak. Al-Quran itu tidak ada dalam bentuk mushaf. Karena nanti pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, Al-Quran itu kosong. Tidak ada tulisannya kecuali hanya lembaran kertas-kertas saja. Ini pada hari kiamat. Ini riwayat-riwayat ini maklum insyaallah taala. Tidak ada mushaf, yang ada hanya hafalan. Maka ini keutamaan untuk memperbanyak menghafal Al-Quranul Karim, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi hadis ini jelas-jelas menunjukkan kepada kita, orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim, yang rajin kemudian untuk menghafal Al-Quranul Karim, akan memiliki kedudukan yang tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua, ya, bahwasanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang rajin membaca Al-Quranul Karim dan dia berusaha menjaga Al-Quranul Karim itu untuk terus-menerus dia baca, hafalannya dia jaga, atau yang semisalnya, maka orang tuanya akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran, maka kedua orang tuanya ulbisa waladahu tajan yaumal qiyamah, maka kedua orang tuanya akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mahkota nanti pada hari kiamat. Saya rasa dan harusnya kita sepakat, hadiah yang paling baik buat orang tua kita adalah mahkota yang bersinar nanti pada hari kiamat. Dan kita juga ingin punya seperti itu.
maka tidak mungkin tidak harus kita didik anak kita untuk akrab dengan Al-Quranul Karim. Akrab dengan Al-Quranul Karim, sehingga menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaannya, menghafal dan yang semisalnya. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Ulbisa waladahu taja yaumal qiyamah. Orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim, orang tuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mahkota di atas kepalanya nanti pada hari kiamat. Kita sebagai anak rajin baca Al-Quranul Karim. Orang tua kita yang kita sayangi insya Allah akan mendapatkan ini. Kalau kita ingin mendapatkan ini, didik anak kita agar rajin membaca Al-Quranul Karim. Hadis ini sahih, riwayat Imam Abu Daud dan yang selainnya. Ini dua hadis, dua riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Yang Al-Quran itu bisa memberikan syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Kita berbicara tentang bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam, para sahabat dan yang semisalnya terkait dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Fatimah, anaknya Rasul alaihi salatu wasallam, mengkisahkan kepada kita tentang apa yang terjadi pada Rasul alaihi salatu wasallam, yakni ayahnya. Fatimah mengatakan, ya, bahwasanya inna Jibril kana yu'arridun al-Quran kulus sanatil marad. Bahwasanya Jibril datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam pada setiap tahun di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran dan mengecek bacaan Al-Quran Rasul sekali dalam sebulan. Jadi setiap bulan Ramadan Jibril turun dalam wujud yang tidak diketahui kecuali oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Rasul mengkabarkan kepada anaknya Fatimah bahwasanya Jibril datang sebulan sekali khususnya pada bulan Ramadan, setahun sekali khususnya pada bulan Ramadan, untuk mengecek hafalan beliau, mendengarkan bacaan Al-Quran Rasul. Kalau ada yang salah diluruskan oleh Jibril, kalau ada yang lupa diingatkan oleh Jibril. Setahun sekali khususnya pada bulan Ramadan. Wa innahu aradaini ama maratain. Adapun pada hari di mana adapun pada tahun di mana Rasul alaihi salatu wasallam wafat, Jibril datang 2 kali. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan, bahkan memerintahkan Jibril untuk datang ke Rasul alaihi salatu wasallam, mengajarkan Al-Quran kepada Rasul, mendengarkan bacaan Al-Quran Rasul pada bulan Ramadan, tidak di bulan yang lain. Ini bukannya tanpa sebab, karena mustahil perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan Jibril kosong dari hikmah. Kita sebagai muslim meyakini dengan seyakin-yakinnya perbuatan Allah pasti ada hikmahnya, baik kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan Ramadan dengan membaca Al-Quranul Karim, menghadirkan tamu yang luar biasa bagi Rasul alaihi salatu wasallam, yakni Jibril. Bayangkan, 2 makhluk yang paling mulia, makhluk alam nyata Muhammad, makhluk alam gaib Jibril, bertemu untuk membaca Al-Quran, saling mendengarkan, saling menyetor hafalan, saling mengingatkan. Ini Jibril alaihi salam. Iya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dengan perbuatan orang-orang yang ada setelah beliau, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in dan yang lainnya? Izinkan saya menceritakan beberapa cerita bagi Anda. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah, Aswad bin Yazid, ini seorang imam dari kalangan tabi'in. Beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Ini gimana ceritanya? Mungkin Anda akan berpikir, Aswad bin Yazid siapa? Mungkin bukan orang sibuk, Ustaz. Nanti saya akan sampaikan di ujung orang yang paling sibuk pada saat itu, bagaimana cara dia mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Aswad bin Yazid mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pada setiap 2 malam. Imam Malik bin Anas menutup seluruh majelis ilmunya, dia fokus untuk membaca Al-Quranul Karim. Sufyan Ats-Tsauri
Sufyan Ats-Tsauri ini diantara sahabat dan gurunya Imam Malik. Apabila masuk bulan Ramadan, beliau memfokuskan diri untuk membaca Al-Quranul Karim. Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Sa'id bin Jubair mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Mungkin Anda akan mengatakan, Ustaz, iya, orang-orang ini mungkin gak ada kerjaan, kesibukannya gak banyak, maka bisa seperti itu. Ya mungkin saja hayalan itu dibenarkan. Tapi kalau saya bawakan kisah dari Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini anaknya Abdul Malik bin Marwan, pangeran tertua yang kelak akan menjadi khalifah. Jadi Abdul Malik bin Marwan punya anak namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini pangeran yang mengurus kekhalifahan kaum muslimin. Dia punya 4 istri, tidak kurang dari 28 anak. Saya ingin hadirkan kepada Anda bayangan kira-kira betapa repotnya orang ini. Pangeran calon raja sudah barang tentu tidak istirahat. Pangeran calon raja pada saat itu, maksud saya, mereka sibuk mengurusi kebutuhan umat. Al-Walid bin Abdul Malik mengkhatamkan Al-Quran sebanyak setiap 3 malam. Ini pangeran, calon raja, dan nanti di suatu hari akan menjadi raja. Mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 3 malam, setiap 3 malam. Adapun di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan sebanyak 17 kali. Ini kira-kira bagaimana? Kalau kita tidak bisa mengkhatamkan sebanyak 17 kali, masa ia sekali aja nggak khatam? Lalu kalau kemudian kita permasalahkan, umat Islam ini umat yang terbesar di republik ini, betul. Mereka ini berpuasa, iya. Lalu mana tanda-tanda ketakwaan mereka? Mungkin mereka itu berpuasa hanya sekedar berpuasa saja, menganggap puasa itu sebagai beban, bahkan na'udzubillah min dzalik. Padahal orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, niscaya akan mendapatkan manfaat dari puasanya. Keadaannya semakin bertambah baik dari hari ke hari, bertakwa. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengkhatamkan sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Lihat, 60 kali, satu hari itu 2 kali khatam. Kalau kita nggak bisa seperti ini, jangan juga selama 1 bulan nggak khatam. Saya sampaikan kepada Anda sebuah kisah, ya, yang ditanya kepada Al-Qasim bin Ali Ibnu Asakir. Al-Qasim bin Ali Ibnu Asakir ditanya. Al-Qasim bin Ali Ibnu Asakir ditanya oleh At-Tabrani, bapakmu seperti apa sih keadaannya? Hei Qasim, Tabrani ini nggak pernah bertemu dengan bapaknya si Qasim. Hei Qasim, bapakmu seperti apa sih keadaannya? Lalu apa kata Al-Qasim bin Ali mensifati ayahnya Imam Ibnu Asakir? Dia mengatakan, ayahku sangat bersemangat mengerjakan sholat berjamaah, membaca Al-Quran. Ayahku pada bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Ayahku beriktikaf di masjid di bagian bawah menara sebelah timur. Kita itu harusnya pengen, ketika misalnya nanti ada orang yang bertanya tentang kita, kita sudah mati. Ada orang bertanya kepada anak kita, bapak kamu seperti apa sih? Kira-kira apa yang akan dijawab tentang kita oleh anak kita? Bapak saya itu sholat subuhnya kesiangan. Bapak saya itu nggak bisa baca Quran. Bapak saya itu hampir nggak pernah sholat berjamaah. Bapak saya itu kalau begadang buat nonton bola. Kalau ini yang diingat oleh anak kita tentang diri kita, betapa menyedihkan diri kita ini. Al-Qasim bin Ali ditanya oleh Tabrani, bapakmu kayak apa? Langsung terbayang di benak Al-Qasim bin Ali tentang keindahan akhlak bapaknya, kebagusan perihal dan ibadah bapaknya. Bapakku itu adalah orang yang rajin sholat berjamaah.
Bapakku itu adalah orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim. Kalau datang bulan Ramadan dia i'tikaf di bagian bawah menara sebelah timur. Kira-kira dengan apa anak kita nanti akan mengingat kita setelah kita mati? Akan tertanam di benak anak kita itu seperti apa kita ini nanti? Bapak saya nggak bisa baca Quran. Bapak saya, na'udzubillah min dzalik. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, Al-Qasim bin Ali mensifati ayahnya seperti itu. Ya, yang menunjukkan kepada kita semangatnya mereka, yakni Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya untuk rajin mereka membaca Al-Quranul Karim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, biikhtisar, dengan meringkas. Sebenarnya saya sudah punya makalahnya ini. Nanti akan saya sharing. Mungkin Anda mau membacanya secara lengkap. Ini pertama kali saya sampaikan di Masjid Uswatun SMA 3 Jakarta. Mungkin ada di antara Anda yang alumni SMA 3 Jakarta. Hah? Saya menyampaikan ini di tahun kemarin, 14 April 2018, pertama kali di Masjid Uswatun SMA 3 Jakarta. Iya. Yakni apa? SMA 3 itu Setia Budi ya? Iya, SMA 3 itu Setia Budi. Ngomong-ngomong, nama saya Andre Harahap. Ya, saya belum memperkenalkan diri, ini baru kesempatan pertama ya. Nama saya Andre Harahap, saya orang Sumatera Utara. Dari namanya maklum. Sedangkan Abu Asma itu kunyah atas nama anak saya yang paling tua, Asma. Adapun selebihnya, kalau hendak mengenal saya nanti pada taklim insyaallah ta'ala. Iya. Lalu bagaimana keadaan mereka dengan sholat malam? Yakni sholat tahajud, sholat taraweh, qiyamul lail di bulan Ramadan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sholat malam itu adalah sholat, ya, sholat malam itu adalah tunggangannya orang-orang soleh. Ya, jual beli mereka. Mereka jadikan sholat malam itu sebagai sarana untuk bersepi-sepi dengan Rabbnya Azza wa Jalla, menyampaikan segala kebutuhannya merengek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keadaan para ulama. Salat malam itu hakikatnya adalah perkara yang sulit, kata Imam Hasan al-Basri, kecuali bagi orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk mengerjakannya. Hasan al-Basri mengatakan, tidak ada amalan yang paling sulit untuk dikerjakan oleh seorang hamba kecuali berdiri tegak untuk mengerjakan salat malam ketika manusia tertidur di gelapnya malam. Tapi jemaah, Anda jangan tanya tentang bagaimana Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang selainnya. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. Jelas itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fat. Suatu malam Aisyah melihat kaki Rasul alaihi salatu wassalam betisnya bengkak, telapak kakinya pecah-pecah karena banyak mengerjakan sholat malam. Ya? Kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, engkau mengerjakan sholat yang seperti ini, padahal dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam menjawab pertanyaan Aisyah? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Ya Aisyah, apakah aku ini enggak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Isyarat yang sangat tegas dari Rasul bahwasanya salat malam adalah bentuk syukurnya seorang hamba kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Maka Rasul alaihi salatu wasallam sampai ke dalam bentuk gambaran yang paling sempurna dalam mengerjakan salat malam. Iya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai beliau. Beliau ketika masa tuanya hidup bertiga. Dia, istrinya, dan seorang pembantu. Dia, istrinya, dan seorang pembantu. Maka Abu Hurairah membagi malamnya menjadi 3 bagian. Paruh pertama, sepertiga pertama Abu Hurairah bangun untuk mengerjakan sholat malam. Setelah selesai sepertiga yang pertama, dia bangunkan istrinya.
Giliran dia tidur, istrinya mengerjakan sholat malam. Setelah istrinya sudah selesai mengerjakan sholat malam di sepertiga bagian yang kedua, dia bangunkan pembantunya. Pembantunya mengerjakan sholat malam di sepertiga bagian terakhir dari malam. Otomatis setiap malam di rumahnya Abu Hurairah ada orang yang berjaga untuk mengerjakan sholat malam. Namanya seseorang, ya sudah tidak ada lagi anak, hidup berdua saja dengan istri, rumah tidak seberapa besar. Abu Hurairah membebaskan pembantunya ini untuk mencari pekerjaan yang lain. Maka pembantunya ini dengan sangat terpaksa keluar dari rumah, bekerja di tempat orang lain. Kemudian pembantunya ini memperhatikan setelah sehari di rumah orang yang baru tersebut, majikan barunya, orang-orang ini nggak bangun. Dia menjumpai suatu keganjilan. Dia sudah hampir 30 tahun hidup bersama Abu Hurairah, majikannya seperti itu siklusnya setiap malam. Ini tiba-tiba di rumah orang baru, majikan barunya tidak seperti itu. Maka dia, yakni pembantunya ini teriak di tengah rumah sambil mengatakan, ya, bangun, 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 sholatlah kalian. Majikan laki-lakinya terbangun, mendengar pembantunya ini berteriak seperti itu sambil mengatakan, apakah sudah masuk waktu subuh? Apa kata pembantunya ini kepada majikan barunya? Apakah kalian tidak mengenal sholat malam kecuali di waktu subuh? Kata majikan barunya, celaka engkau membangunkan kami di tengah waktu malam. Apa kata pembantunya? Abu Hurairah ini mengatakan kepada pembantunya, kepada majikannya, seburuk-buruk majikan adalah kalian. Lepaskan saya pengen balik lagi kepada rumahnya Abu Hurairah. Lihat gambaran yang luar biasa. Kita ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Khattab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab, Tamim ad-Dari, untuk mengerjakan sholat dan memimpin manusia mengerjakan sholat tarawih. Maka pada paroh pertama Ubay bin Ka'ab, paroh kedua Tamim ad-Dari. Ini sebagaimana kalau kita misalnya umrah pada bulan Ramadan, kita akan jumpai ada 2 kali sholat, baik di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Begitu ya. Nah, yang dilakukan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ini pada hakikatnya mengikuti apa yang pernah dikerjakan oleh Umar bin Khattab. Dia jadikan ada 2 kali kesempatan bagi orang untuk sholat. Yang pertama Tamim, yang kedua Ubay bin Ka'ab, atau bergantian seperti itu, ya? Mengimani manusia, di belakangnya para sahabat tabi'in dan seterusnya. Sampai-sampai kata Sa'id bin Yazid, kami tidak berhenti dari mengerjakan sholat malam tersebut, yakni tarawih, hingga hampir terbit fajar. Kita ini sekarang kalau mau masuk bulan Ramadan, kita survei dulu. Yang kita survei mana masjid yang paling cepat sholat tarawihnya. Kalau ternyata itu masjid yang paling cepat sholat tarawihnya rame. Kalau ternyata itu masjid yang lama sholat tarawihnya sepi, ya? Bahkan ada sebagian imam-imam dari kalangan teman-teman yang banyak hafalan Al-Qur'annya, ketika dia mengimami sholat tarawih, sebelum bangkit untuk mengimami sholat tarawih, dapat sekertas kecil, tulisannya, Ustadz jangan baca ayat yang panjang-panjang, Ustadz jangan baca ayat yang panjang-panjang. Kalau ustadznya nekat baca ayat yang panjang-panjang, ada jemaah yang batuk-batuk. Kalau ustadznya nggak sadar, nggak peka, besoknya ustadz antum diganti, di-cancel. Bahkan sebagian kaum muslimin berlomba-lomba untuk memecahkan rekor sholat tarawih terpendek. Muncullah 12 menit, dipecahkan 9 menit, pecah lagi 6 menit. Dan saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rekor ini jangan ada lagi yang memecahkan. Na'udzubillah min zalik, 23 rakaat 6 menit. Di mana letak kekhusyuannya? Di mana letak tumakninahnya? Padahal Rasul dan para sahabat sholat tarawih itu apa kata Sa'id bin Yazid? Sampai menjelang waktu subuh. Coba kalau Rasul hidup di tengah kita pada hari ini, jangan-jangan kita kabur semua, nggak pengen bermakmum sama Rasul. Kalau ada Ubay bin Ka'ab atau Tamim ad-Dari mengimami kita, jangan-jangan
Udah ente jangan jadi imamnya Ubay, mundur aja biar aneh yang jadi imam. Gimana kita ini bulan Ramadan, masa sholat tarawehnya itu harus kita pesan jangan lama-lama? Ada teman saya yang sensi, ketika dapat kertas itu dia cerita langsung sama saya, Ustadz, sholat tarawehnya jangan lama-lama. Langsung, udah ente aja yang imamin. Sensi dia, marah langsung. Gimana? Kita didik diri kita ini untuk sabar di atas ketaatan. Di antara bentuk sabar di atas ketaatan adalah panjangnya sholat. Kalau kemudian 1 jam ya wajarlah. Jangan minta cuma 30 menit. 30 menit juga udah dipotong 15 menit khutbah. Ya? Yang lebih bagus kemudian khutbahnya dikosongkan, nggak ada khutbah. Kalau ada ya sesekali saja. Itu kesempatan kita untuk mengerjakan sholat bersama imam. Ya Rasulullah SAW mengatakan, man sholat ma'al imam, siapa yang sholat taraweh, sholat malam bersama imam, dia tidak berpaling sampai imam selesai berpaling, yakni terus sholat sampai imam kemudian selesai mengerjakan sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Kataballahu ajrun sholatu kulhul lail, maka baginya akan ditetapkan pahala sholat semalam suntuk. Jadi jangan anda beranggapan ini kan cuma sholat taraweh sunnah. Iya, nggak ada yang mengatakan sholat taraweh itu hukumnya wajib. Tapi kita ini rugi sekali kalau kemudian tidak mengerjakan sholat taraweh bersama imam. Jangan juga mengatakan kan bisa sholat taraweh di rumah. Ustadz saya kerja, semuanya juga kerja. Tapi punyalah semangat. Insya Allah kalau kantor-kantor itu jam 4 dah. Jam berapa Pak di sini? Jam 4 kan? Iya, alhamdulillah. Buru-buru sampai rumah. Bisa sholat taraweh bersama anak, bersama istri, ke masjid, nikmat. Semuanya capek. Macet Jakarta, semuanya macet Jakarta. Di mana yang nggak ada macet Jakarta ini? Kita udah memilih tinggal di sini kan? Kita harus menjadi muslim yang hebat gitu loh. Jangan ke bawah sama macet. Iya, semuanya macet. Tapi ada yang bisa. Saya mengenal sebagian teman-teman yang mereka mengorbankan waktu mereka untuk cepat pulang karena hendak mengerjakan sholat taraweh di kantor. Saya mengenal itu. Luar biasa semangatnya. Mereka mengorbankan untuk cepat pulang karena supaya bisa sholat taraweh di kantor. Nggak apa-apa, pulangnya agak telat. Yang penting bisa sholat taraweh. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Setahun sekali. Belum tentu tahun depan kita menjumpai lagi bulan Ramadan. Anggap aja Ramadan ini terakhir. Banyak orang-orang yang kita kenal udah mati duluan sebelum kita. Masa kita punya bayangan, apalagi yang udah, ya bukan berarti yang tua pasti mati duluan, enggak juga. Bisa jadi yang muda mati duluan kan. Tapi banyak orang-orang yang tua, orang-orang yang muda mati. Punya semangat untuk mengerjakan ini. Iya. Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Imran bin Husain mengatakan Abu Miljaz menghidupkan malam dan menjadi imam bulan Ramadan. Beliau mengkhatamkan Al-Quran selama 7 malam. Bayangin 30 juz jadi imam khatam dalam 7 malam. Kita itu 1 juz aja udah pusing. Kalau dengar masjid mana, masjid ini semalamnya baca berapa 1 juz, udah deh jangan kesana, panjang lama. Di Jakarta ini banyak loh yang 1 malam 1 juz. Banyak, alhamdulillah. Hah? Ya memang kita butuh waktu 1 jam lebih mungkin untuk sholat itu. Tapi nikmatin. Ini 7 malam 30 juz. Jadi 1 malam itu 4 juz lebih. Bayangin 4 juz itu berapa lama berdirinya. Tapi dinikmatin ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini baru 2 ya. Saya bilang tadi minimal 3, 4 atau 5. Ini gimana ceritanya? Insya Allah kapan-kapan lah. Yakni apa? Sebagai penutup, ya, bahwasanya jangan kita remehkan amal soleh sedikit apapun. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang terakhir 99, 100 dan seterusnya. Ini orang-orang mati, kita masih hidup nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga masih hidup sampai waktu Ramadan nanti. Orang-orang mati itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala rabbi irji'un, ya Rabb balikin saya ke muka bumi, li'amala sholihah lima taraktu,
Balikin saya ke muka bumi agar saya ini bisa mengerjakan amal soleh yang pernah saya tinggalkan. Ente bayangin, ini orang mati pengen balik ke bumi untuk mengerjakan amal soleh. Dia ngomongnya kayak gitu. Dia nggak ngomong, ya Allah balikin dong saya ke muka bumi, ada mall baru yang belum saya datengin tuh. Ya Allah balikin dong saya ke muka bumi, di sana tuh ada diskonan yang belum saya dapat, ada rumah makan baru yang saya belum cicipin makanannya. Bukan itu permintaannya. Balikin dong saya ke muka bumi li amale sholihah lima taraktu, untuk mengerjakan amal soleh. Datang dalam bentuk satu amal soleh yang pernah aku kerjakan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala wa qailuna. Enggak, itu hanya ucapan kamu saja. Jadi andai kata kemudian Allah Azza wa Jalla bangkitkan dia lagi ke muka bumi untuk mengerjakan amal soleh, enggak juga dia mengerjakan amal soleh, cuman omongannya aja. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di belakang kalian, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kalian akan aku tegakkan barzah sampai hari kebangkitan. Ketika melewati sebuah kuburan, ketika melewati pekuburan, Imam Hasan al-Basri mengatakan, "Raka'atul lima taraktuhum," satu rakaat yang kalian tinggalkan, a'dhamu tamani fi hazil sahibul qabr. Satu rakaat yang kalian tinggalkan di muka bumi ini adalah angan-angan terbesar penghuni kubur ini. Jangan sia-siakan untuk mengerjakan amal soleh. Semangat. Allahu a'lam bishawab. Kayaknya habis waktu kita. Bisa tanya jawab apa enggak? Masih ada 3 menit. Ya ini sama itu beda ya. Kodol kalau ada yang mau tanya. Enggak ada? Nah, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.